Audio Jungle. Baik Pak, tadi kan Bapak baru sebutkan yang pertama Pak ya. Ya. Nah yang sekarang yang kedua apa Pak? Yang kedua adalah masalah moral di dalam rumah tangga. Oke. Kalau kita simak isi surat kabar Washington Post, ya, Ya. di situ dilaporkan begini. Pada 5 tahun belakangan ini, setiap tahun lebih dari 2.000 anak di bawah umur 5 tahun dibunuh oleh orang tua atau penjaga mereka. Setiap tahun ya Pak? Setiap tahun. Oke. Kebanyakan mereka disiksa sebelum dibunuh. Sehingga kita melihat dalam pidato Presiden Amerika Serikat pada tanggal 26 April 97, Presiden Clinton menyerukan agar hari Minggu di Amerika dijadikan menjadi hari keluarga. Karena mereka berpendapat sangat perlu hari Minggu, hari berkumpul keluarga dalam meningkatkan hubungan mesra satu sama lain. Roh Nubuat berkata begini, Great Kontroversi 587, akan dikatakan bahwa pemaksaan hari Minggu akan membawa perubahan besar dalam moral keluarga. Jadi sudah tepat kan? Iya. Jadi masalah-masalah keluarga ini bisa diatasi dengan memaksakan orang kumpul Hari Minggu itu. hari Minggu itu. Tutup semua supermarket, tutup semua Kegiatan. tempat-tempat hiburan, Hmm. suruh orang beribadat dan kumpul dengan keluarga. Wah, itu Iya. karena kejahatan di dalam rumah tangga. Kemudian yang ketiga, Iya. apa yang memicu sehingga orang yakin perlu menguduskan hari Minggu ini? Bahwa bencana alam semakin sering terjadi. Bencana yang membinasakan harta dan jiwa manusia. Nah, saya kutip. Iya. Roh Nubuat berkata sebagai berikut, Bu, ya. Iya. Saya kutip dari Great Kontroversi halaman 589, 590. Dikatakan begini. Setan memegang kendali dengan munculnya dia kepada anak-anak manusia sebagai tabib besar yang dapat menyembuhkan semua penyakit mereka. Tetapi ia akan membawa penyakit serta bencana sehingga kota besar menjadi hancur dan kosong. Sekarang setan bekerja dalam kecelakaan-kecelakaan dan bencana-bencana di laut, di darat, dan juga dalam kebakaran besar, tornado yang membinasakan, badai es, angin ribut, banjir, serta topan yang menakutkan, gelombang pasang laut, gempa bumi di semua tempat dalam beribu bentuk. Setan sedang menjalankan kuasanya membasmi hasil panen sehingga terjadilah kelaparan dan penderitaan. Itu tulisan dari Roh Nubuat. Iya. Setan melepaskan bibit-bibit yang mematikan ke udara dan ribuan orang akan binasa karena tulah-tulah yang terjadi itu. Peristiwa-peristiwa seperti ini akan semakin sering terjadi dan semakin berbahaya pula. Lalu penipu besar itu akan mendesak pada orang banyak bahwa orang yang benar setia kepada hukum Allah, itulah yang menyebabkan terjadi semua itu. Kemudian akan diumumkan bahwa manusia menghina Allah karena menajiskan hari Sabat, yaitu hari Minggu. Ya, jadi Tuhan mengizinkan setan melakukan bencana, kecelakaan, sakit penyakit, dan membasmi panen. Yang paling ngeri tadi Bapak katakan ada yang untuk di udara tuh menyebabkan Lah, iya. penyakit yang bertebaran di Iya, udara. jadi setan Tornado dan sebagainya. menyebarkan bibit penyakit di udara. Jadi rupanya kalau kita lihat setan ini
kuasanya dibatasi Tuhan. Sehingga menjelang hari kiamat itu kuasa itu dilepas. Karena manusia mungkin sudah makin jahat. Akhirnya setan bisa membuat beraneka ragam kebinasaan yang menimpa manusia. Dan orang akan lihat, ini tidak bisa diatasi lagi kecuali berlari kepada Tuhan. Nah, disuruh paksa orang lari kepada Tuhan dengan beribadah paksa. Yang berikut, yang keberapa? Keempat ya? Ketiga. Mereka berpikir bahwa melalui memuliakan hari istirahat yang palsu itu dan dengan memaksakannya hukum hari Minggu, memang mereka sedang berbakti kepada Allah. Jadi dengan memaksa orang beribadah kepada Allah pada hari Minggu, itu sudah benar, Tuhan senang. Roh Nubuat lagi menjelaskan, dikatakan akan datang musim bencana. Disebut dalam bahasa Inggris the season of calamity. Ada season, ada musim. Musim bencana akan tiba satu saat di atas dunia ini. Wah, ini luar biasa. Dikatakan musim bencana alam yang tidak henti-hentinya hingga Yesus datang pada hari kiamat. Jadi dekat dengan hari kedatangan Tuhan itu bencana terus menerus sampai Yesus datang. Bila krisis itu menimpa kita, bila musim bencana alam itu sudah tiba, maka mereka atau jiwa-jiwa yang masih ada di dalam gereja lain keluar, masuk ke dalam barisan umat Tuhan. Dengan memakai senjata Allah, mengangkat tinggi-tinggi akan hukum Allah yang benar. 3 selected messages 387. Jadi apabila bencana ini terus beruntun, rupanya orang-orang umat Tuhan yang ada di gereja-gereja lain keluar, masuk gabungan umat Tuhan, pelihara hukum yang benar, yaitu hukum keempat, hukum hari Sabat. Kemudian dikatakan lagi, akan diumumkan bahwa orang banyak sedang melanggar hukum Allah, yaitu melanggar hukum hari Minggu. Ini adalah dosa yang membawa banyak bencana. Dan bencana ini tidak berhenti sampai pemeliharaan hari Minggu dipaksakan dengan ketat. Bahwa mereka meninggalkan hukum keempat yang merusak kebaktian hari Minggu sesungguhnya adalah sumber masalah bagi orang banyak, menghalangi pemulihan mereka untuk memperoleh dukungan ilahi dan kemakmuran dunia. Jadi Tuhan memaksakan bencana karena orang tidak sucikan hari Minggu. Dan maksudnya hari Minggu itu harus disucikan supaya bencana itu berhenti. Nah, kalau ada orang yang pelihara hari yang lain dari hari Minggu, wah, ini musuh orang banyak. Gara-gara kalian pelihara hari yang lain, maka bencana datang. Itu pemaksaan dari setan dong, Pak. Nah inilah katakan akan diumumkan orang banyak melanggar hukum Allah, melanggar hukum hari Minggu. Itu dosa membawa banyak bencana. Jadi dikatakan di sini hari Minggu itu adalah satu syarat memulihkan manusia dari ancaman-ancaman bahaya tadi ya, Pak. Iya, dari ancaman bahaya. Jadi terpaksa harus dipaksakan demi keselamatan bangsa. Iya. Harus dipaksakan. Nah, itulah pendapat umum. Iya. Ya. Yang berikutnya atau yang keempat. Ya. Para petinggi gereja dan petinggi negara bergabung menyogok, membujuk atau memaksa semua golongan agar supaya menghormati akan undang-undang hari Minggu. Jadi kalau ada golongan yang di sana melawan, dibujuk, jangan begitu. Kalau ada di sana golongan yang lain disogok, udahlah apa maumu, uang, kekuasaan ini dibayar. Jadi ini namanya penyogokan. Kejahatan politik telah menghancurkan kasih terhadap keadilan, hormat akan kebenaran. Bahkan di Amerika yang bebas itu, para penguasa dan legislator itu
demi memperoleh dukungan politiknya akan menyerah kepada tuntutan umum bagi hukum yang memaksakan pemeliharaan harimau. Jadi sekarang kita lihat Amerika adalah negara hukum, tapi orang-orang legislator di situ akan mau disogok, Bayar ya. dibayar supaya politiknya berjalan karena keinginan umum sudah mau yang seperti itu. Sudahlah, oke-oke aja lah. Ya. Jadi akhirnya mereka menyerah kepada tuntutan orang banyak. Padahal itu bertentangan dengan apa? Tidak perlawanan ya Pak ya. Bertentangan dengan hak asasi manusia. Iya. Yang sudah mereka kumandangkan selama ini ya. Benar. Mereka memelihara hukum Tuhan. Ya. Jadi mereka yang memelihara hukum Tuhan, mereka yang pelihara hari Sabat yang benar, Ya. akan diancam denda atau penjara. Beberapa orang akan ditawarkan posisi yang berpengaruh. Jadi kalau umpamanya pemimpin gereja Advent pemelihara hari Sabat, pemimpin supaya dibujuk rakyatnya ini dikasih jabatan, dikasih uang banyak. Supaya menghimbau ke rakyat. Supaya mengambil, sudah jangan keras-keras, aman-aman aja ya. Ditawarkan posisi yang berpengaruh dan yang lain diberikan imbalan atau keuntungan sebagai sogokan untuk meninggalkan iman mereka. Saya kutip dari buku Maranatha halaman 186. Luar biasa. Itu 4 aja udah luar biasa Pak ya. Apalagi bagaimana yang kelima nih. Yang kelima dalam sekarang. penyebabnya. Yang kelima, saya kutip dari Great Controversy halaman 587. Roh Nubuat mengatakan begini, kebangunan rohani terjadi secara besar-besaran di atas dunia, dimulai di daratan Amerika. Ya. Jadi Bukan ya awalnya ya Pak ya. di Amerika awalnya besar-besaran. Kebangunan rohani ini mengajak seisi dunia, ini dunia diajak untuk bertobat. Memang nyatalah akan tanda-tanda ajaib, penyembuhan ajaib dilakukan oleh para penganjur kebangunan rohani itu. Wah. Jadi kita lihat di dalam diri agama-agama di Amerika, penganjur, pendeta-pendeta yang berpengaruh, berkhutbah berapi-api, dan bisa membuat mukjizat. Dan memang nyatalah akan tanda-tanda ajaib, penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh para penganjur ini. Akan tetapi mereka tidak bersandar kepada Alkitab. Ternyata kebangunan itu bukan dari Tuhan. Karena akhirnya didapati mereka menyuruh dunia menyucikan hari yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Itulah tandanya. Luar biasa ya Pak. Jadi mereka berkhutbah, ajar Alkitab juga, bisa membuat mukjizat, penyembuhan besar-besaran, cuma sedikit diselewengkan. Mengubah. Bukan hari Sabat, hari itu saja. Iya, tapi cukup menarik Pak di sini karena mereka bisa membuat mukjizat, menyembuhkan. Jadi mungkin orang sepintas ya sejenak ya mudah terpengaruhnya dengan cepat. Jadi itu makanya semua dunia ini yang tidak belajar akan firman ini sesat. Terkecoh. Orang mau mukjizat, firman belakangan, sesat. Jadi kebangunan itu bukanlah kebangunan berasal dari Tuhan. Karena tidak membawa orang kepada firman Tuhan. Itu luar biasa sekali Pak. Kan yang sebelumnya yang tadi yang keempat tadi Pak katakan sogokan itu diberikan kepada orang-orang berpengaruh baik di agama dan di mana saja dan Pak. di pemerintahan. Iya. Berarti sangat luar biasa nih licik sekali gitu, pandai sekali cara mempergunakan waktu itu. Itulah makanya untuk kita sekarang kelihatan sukar, tapi tiba saatnya ternyata bisa. Saya kutip lagi di sini dari buku Great Controversy 587-588 dia bilang, bahkan sebenarnya kita dapat setuju dengan sebagian besar pendirian koalisi Kristen. Jadi rupanya di Amerika itu terjadi kebangunan rohani dengan adanya koalisi persatuan dunia kekristenan Protestan di Amerika bersatu untuk membuat kebangunan, dan mereka bisa membuat mukjizat penyembuhan. Itu kan orang banyak penyakit sembuh, siapa yang tidak tertarik? Iya, Iya, jadi katakan
salah satu rencana setan adalah menggabungkan penipuan dengan kebenaran agar membuatnya masuk akal. Jadi dicampur. Jadi banyak dikutip dari Alkitab juga. Jadi orang, oh mereka pakai Alkitab, oke lah. Jadi kalau orang minum racun kan tidak perlu setengah racun, 2 tetes saja dicampur untuk 1 gelas. Ya demikian lah maksudnya. Kebenaran dicampur dengan apa? Kepalsuan. Pemimpin pergerakan hari Minggu dapat membela reformasi yang diperlukan oleh orang banyak, prinsip-prinsip yang sejalan dengan Alkitab. Namun, jika diantaranya terdapat tuntutan bertentangan dengan hukum Allah, maka umat Tuhan tidak boleh bergabung dengan mereka. Jadi banyak yang memang dibutuhkan oleh rakyat. Ya, reformasi kesehatan ya baguslah. Semua sehat, disembuhkan orang-orang sakit. Mengatur makanan supaya sehat. Jadi banyak yang bagus, cuma satu yang diselewengkan. Nah ini nih. Sebab akhir dari kebangunan itu adalah panggilan kepada umat manusia untuk menyucikan hari Minggu. Great Kontroversi 587. Mereka berpendapat bahwa pemaksaan hari Minggu sangat besar faedahnya untuk memperbaiki moral manusia. Sangat luar biasa ya Pak ya. Pak Pendeta, mungkin dari tadi 10 mendorong yang mengakibatkan ya Pak ya, mereka harus menyucikan hari Minggu ini. Nah, kita mungkin lebih jelasnya lagi nanti, ada yang ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kita boleh jeda sedikit ya Pak ya saat itu. Baik para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita akan teruskan pelajaran yang begitu indah hari ini setelah sesaat ini.
pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai tentunya, kita senang sekali kita akan meneruskan pelajaran kita untuk hari ini. Kalau tadi kita sudah mendengar 5 pendorong yang akan merubah penyucian hari Sabat ke hari Minggu. Sekarang kita akan teruskan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Pendeta Egulto. Baik Pak Pendeta, kita akan teruskan dengan pendorong yang ke-6 nih Pak. Baik Bu. Kita ini kan berbicara apa yang dikatakan oleh nubuatan, tulisan yang diilhamkan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa di gereja Katolik bahwa Bunda Maria itu sangat dimuliakan. Dan di dalam doktrin Immaculate Conception itu mengatakan bahwa Bunda Maria itu adalah tidak berdosa dan sudah naik ke surga dan sering turun ke dunia ini. Itu Bu. Jadi Bunda Maria ini juga ikut berperan di dalam rencana penebusan manusia ini, sebagaimana pernah diumumkan oleh Paus Yohanes Paulus II yang sudah almarhum, bahwa Bunda Maria berperan serta juga di dalam penebusan manusia. Nah, sekarang saya kutip apa yang dikatakan oleh nubuat ya, di dalam buku Great Controversy halaman 588 589. Dibilang begini, Bunda Maria mempunyai peranan yang besar untuk meyakinkan dunia akan pentingnya menyucikan hari Minggu. Kebausan yang membanggakan mukjizat sebagai tanda yang pasti dari gereja yang benar akan cepat tertipu oleh pekerjaan yang ajaib. Dan Protestan yang telah meninggalkan perisai kebenaran juga akan tertipu. Great Controversy 588. Jadi katakan di sini mukjizat membawa orang melenceng dari firman kebenaran itu. Nah, kalau menurut ajaran Alkitab, sebagaimana yang diyakini oleh gereja Masyarakat hari ke-7, bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, baik bencinya, kasihnya, cemburunya sudah lenyap, dan semua manusia itu berdosa. Upah dosa adalah mau. Jadi Alkitab mengatakan hanya Yesuslah yang tak berdosa. Kalau begitu Bunda Maria juga berdosa. Nah, upah dosa mati. Jadi Bunda Maria tidak di surga, tapi kalau berdosa ia mati dalam kubur. Tapi kenyataannya menurut kepercayaan itu Bunda Maria tak berdosa. Nah, sekarang Bunda Maria di sini mempunyai peranan besar meyakinkan dunia pentingnya menyucikan hari Minggu. Nah, jadi peranan Bunda ini Bu ya, nubuatan itu mengatakan ada satu buku namanya The Thunder of Justice. Buku ini 416 halaman. Ini buku diperuntukkan bagi pemunculan, kunjungan, dan pekabaran-pekabaran dari perawan Maria. Dia katakan di dalam buku ini. Buku The Thunder of Justice menjelaskan apa yang dikatakan Bunda Maria dewasa ini. Dikatakan dalam buku The Thunder of Justice halaman 30, saya kutip buku ini. Waktu Maria muncul kepada seorang bernama Michael O'Donnell, Maria berkata, peliharalah hari Minggu sebagai hari doa. The Thunder of Justice halaman 30. Jadi di dalam buku ini dijelaskan apa peranan dan kehebatan pelayanan Bunda Maria. Saya kutip lagi, katakan. Buku The Thunder of Justice 90% isi buku merupakan pekabaran petunjuk dari Bunda Maria dan mempersiapkan dunia ini bagi kedatangan Yesus. Ini saya kutip dari satu buku namanya The Sunday's Coming, halaman 126. Orientasi dari Bunda adalah kerohanian, kesehatan pikiran, kesehatan moral, penyembuhan rohani di seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam budaya di
dibangkitkan secara tak disangka-sangka telah merasakan kuasa supernatural dari Bunda Maria. Itu dikatakan dalam buku itu. Yeah. Kemudian di dalam buku yang sama halaman 42 dia katakan begini. Buku The Thunder of Justice halaman 42. Yeah. Bunda Maria lebih daripada waktu yang lalu akan bercahaya lebih kuat, lebih jelas dalam rahmat dan kuasa dan kemurahan, agar dengan demikian membawa lebih banyak orang yang tak percaya menjadi orang-orang Katolik. Bunda akan memperluas kerajaan Kristus di atas orang kafir, orang Islam, dan tiba satu saat terjadi kesukaan besar, kesukaan dunia yang besar, bila mana Bunda Maria diangkat menjadi ratu di dalam setiap hati orang. Jadi Bunda Maria ini perannya luar biasa sekali sih. akan kelihatan muncul sana, muncul di sini, membuat banyak Semua lapisan orang. budaya apapun masuk dia, dikatakan masuk dari semuanya. Dan tiba satu hari membuat kesukaran besar, Bunda Maria diangkat ratu di dalam setiap hati orang. Kesukaan besar. Ya. Saya kutip lagi dari satu buku, The Sun is Coming. Dia bilang begini. Di Fatima, di Spanyol, pada tanggal 13 Mei 1917 yang lalu, Bunda Maria muncul di Fatima dan Bunda berkata sebagai berikut. Ini pada tanggal 13 Mei 1917, jadi sudah sangat lama. Dikutip. Akan terjadi gerakan harismatik besar-besaran. 1. 2. Akan terjadi gerakan dunia tatanan baru. Ini the new world order yang sudah digempor-gemporkan sekarang. Dunia tatanan baru. Yang ketiga, akan terjadi perubahan politik di dalam Katolik. Itu telah kita lihat bagaimana diputuskan dalam rapat Vatikan II, Vatikan II, banyak prinsip yang berubah dari gereja Katolik. Yang keempat, ya dibilang Paus akan menjadi raja dunia oleh pertolongan Bunda Maria. Jadi akan dirajakan ini satu saat. Paus ya Pak. Itulah. Itu yang memicu yang keenam. Peranan Bunda Maria. Luar biasa ya Pak. Spesifik sekali ya dalam peranan Bunda Maria ini. Nah, kemudian yang ketujuh Bu ya, pemicu yang ketujuh ialah, saya kutip dari buku Gereja Kontroversi 559. Banyak orang didatangi oleh roh-roh setan muncul sebagai kerabat keluarga, sebagai sahabat, teman, kekasih, mengatakan hujatan yang paling berbahaya. Jadi akan tiba waktunya orang-orang mati ini bermunculan arwah-arwah kepada sahabat-sahabatnya dan dikatakan nasihat-nasihat yang bertentangan dengan firman Tuhan. Wah, dikatakan lagi di dalam buku Great Controversy 588. Memang melalui dua kesalahan besar, yaitu satu, orang menganggap kekekalan jiwa, artinya arwah orang mati tidak mati. Kesalahan kedua, menyucikan hari Minggu. Dengan dua kesalahan ini, setan akan membawa semua orang masuk perangkap penipuannya. Great Controversy 588. Kemudian ada lagi dari buku Majalah Christian Ministry tahun 1955 halaman 9, dia kulit ini. Seorang pendeta Protestan berkata, carilah malaikat-malaikat itu dalam bentuk kekasih-kekasih kita yang sudah mati. Jadi pendeta juga yakin bahwa arwah-arwah sahabat kita itu seperti malaikat, berbicara yang baik, yang benar. Jadi perlu didengar. Pendeta bilang bahwa pendeta Protestan menganjurkan perlu dengar kalau muncul arwah sahabat kita. Padahal kita sudah belajar Bu, menurut Alkitab, orang mati Pengkhotbah 9 ayat 6. Orang mati tidak tahu apa-apa. Baik bencinya, baik kasihnya, baik cemburunya, sudah lenyap.
tidak ada kegiatan orang yang sudah mati di bawah kolong langit. Tidak ada kegiatan. Firman Tuhan ya Pak yang katakan. Firman Tuhan mengatakan. Jadi kalau begitu siapa Bu? Wah, ini setan datang menyamar seperti malaikat terang. Kan dikatakan dalam buku Korintus. Ya. Baik, Yang ke-8. itu sekarang yang ke-8. Ke-8, Roh Nubuat berkata, saya kutip dari buku Great Controversy 557, yang katakan begini. Para rasul-rasul yang dimunculkan oleh roh-roh penipu ini dibuat untuk menentang apa yang mereka pernah tulis dalam kitab suci. Maksudnya sini, rasul yang pernah menulis buku Galatia, Iya. menulis buku Kisah Rasul. Muncul Rasul Paulus, dan Rasul ini berbicara menentang apa yang mereka tulis di dalam Alkitab. Wah, ini dengan cara seperti ini setan berusaha membuat seluruh dunia percaya bahwa Alkitab itu fiksi, dongeng aja. Dongeng. Jadi dulu Rasul ini tulis sucikan hari Sabat, sekarang hari Minggu. Iya. Jadi Rasul juga bisa diambil rupa percis seperti Rasul oleh setan. Digunakan oleh setan. Ya. Jadi kalau Rasul atau Nabi Yang bicara satu agama bicara kepada sekte dan agamanya, percaya. langsung percaya. Iya, betul. Jadi berapa Nabi di dunia ini, berapa agama, berapa sekte akan diambil rupa oleh setan dan berbicara kepada Sekte masing-masing. masing-masing. Itu. Jadi kita nggak heran kalau nanti muncul nabi-nabi Sri Gautama Buddha Iya. dan nabi-nabi yang lain muncul dan bicara kepada Sesuai umat. dengan sektenya ya Pak. Baik, saya tambahkan ya Bu ya. Silakan Pak. Orang yang pernah hidup di dunia ini yang dipuja Ya. dan sangat dihormati sebagai Rasul Allah akan muncul lagi dan memberikan amaran yang keras dan mengatakan bahwa manusia harus sucikan hari Minggu agar bencana-bencana alam serta malapetaka yang menimpa dunia ini dapat berhenti. Yang mana dulu waktu mereka hidup di dunia ini hal seperti itu tidak pernah mereka ajarkan. Maka dengan demikian kepercayaan orang terhadap Alkitab menjadi tawar. Ya. Rasul yang dikenal di berbagai jenis agama dan kepercayaan di atas dunia ini akan muncul dan memberikan amaran yang sama terhadap pengikut-pengikut mereka, sehingga semua manusia di atas dunia ini akan menerima anjuran dari para rasul yang muncul tersebut. Karena nubuatan itu berkata, semua manusia akan menerima tanda binatang dengan dua cara. Semua manusia akan menerima tanda dengan dua cara. Mungkin Ibu tolong bagaimana nubuatan Wahyu 13 ayat 16. Oke, saya bacakan Pak Pendeta ya. Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka, maksudnya merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Jadi semua, nggak ada kecuali. Besar kecil. Tanda itu adalah tanda pencucian hari Minggu. Dan disebut menjadi tanda binatang. Ya. Jadi tanda binatang ini ditaruh pada dahi atau pada tangan kanan mereka. Siapapun dia, orang kecil, orang besar, kaya, miskin, merdeka, hamba, beri tanda. Dari buku Early Writing halaman 264. Setan menghempaskan orang Kristen dan seluruh dunia ke dalam ketidakpastian tentang firman Allah. Jadi satu saat orang tidak percaya lagi firman Tuhan. Ya. Yang penting ada mukjizat. Penyembuhan. Saya sakit paru-paru, sembuhkan. Kamu sakit karena banyak rokok. Ya memang saya merokok, tapi berikan saya kesembuhan karena saya akan tetap merokok. Jadi tidak diajar berhenti merokok, tidak. Yang penting sembuh.
tapi terus kebiasaan terus ya Pak ya. Iya, jadi ketidakpastian terhadap firman ini. Jadi sekarang sulit orang menjadi umat Tuhan karena ragu-ragu terhadap firman. Iya. Orang lebih suka mukjizat dari Iya. firman. Iya, yang langsung dapat dilihat dan dirasakan. Padahal Tuhan mau dengar firman Tuhan, ikut, jadilah orang saleh. Iya. Orang tidak mau itu. Orang mau mukjizat, dosa tidak dilakukan, penyembuhan terjadi. Nah, itu dia buku ya. Nah, yang ke-9. Iya. Saya kutip dari 3 Selected Messages 428. Malaikat-malaikat jahat akan berbicara dengan mereka dengan kuasa besar, dan mukjizat dibuat atas mereka. Maka seluruh dunia akan ditobatkan dan dibuat sejalan dengan hukum hari Minggu. Malaikat jahat mengadakan mukjizat besar bagi mereka. Seluruh dunia diajak bertobat, dibuat sejalan dengan hukum hari Minggu. Jadi panggilan mereka itu pertobatan. Jangan buat jahat, kasih teman. Ya. Akan tetapi sucikan hari Minggu. Nah, ini makanya tadi saya katakan sebagian besar panggilan kepada reformasi itu bagus, tapi hanya buntutnya tadi satu melanggar hukum Tuhan. Itu. Baik, saya tambahkan Bu ya. Maranatha halaman 167 dari buku Maranatha ini. Komunikasi dengan malaikat jahat akan mengakui bahwa Allah telah mengirim mereka, meyakinkan para pelanggar-pelanggar hukum hari Minggu akan kesalahan mereka. Akan ada kemarahan besar dipicu untuk menentang semua orang menolak kesaksian mereka itu. Jadi arwah-arwah orang yang mati itu ditiru oleh malaikat jahat, dan mereka katakan kami diutus Allah meyakinkan siapa yang melawan ini, dan siapa yang tidak mau percaya, musuhi mereka. Sehingga siapa yang tetap setia kepada hukum Allah menjadi sasaran kemarahan orang. Iya. Yang tidak menurut pada mereka. Iya. Itu yang ke-9. Jadi malaikat jahat datang menjadi seperti malaikat baik dan berbuat mukjizat dan mengatakan kami diutus dari surga bicara sama kamu. Siapa yang melawan, habis. Itu ke-9. Iya. Sekarang yang terakhir Bu. 10 ini Pak puncaknya. 10 ini puncak. Apa puncaknya daripada penipuan setan? Saya baca dan saya kutip dari buku Roh Nubuat, Great Controversy halaman 624. Dia bilang begini: sebagai puncak penipuan setan dalam drama besar penipuan itu, setan sendiri menyerupai Kristus. Penipu besar itu akan membuat seakan Kristus telah datang. Kemuliaan akan mengelilinginya seperti yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Lalu dengan sifat menyerupai Kristus, ia mengaku telah merubah hari Sabat menjadi hari Minggu dan memerintahkan semua orang untuk memelihara hari yang telah diberkatinya itu. Inilah penipuan yang terkuat dan hampir menang. Great Controversy 624. Jadi terakhir-terakhirnya setan datang dalam bentuk Kristus. Tentunya setan ini Kristus ya. Ya, tentunya setan ini sudah kepala setan lah ini ya. Big Boss setan itu menyerupai Kristus datang karena dia dikelilingi oleh cahaya yang mulia. Semua orang yang melihat menyembah sujud dan memberkati juga. Dan suaranya lembut seperti benar Kristus. Nah, dikatakan saya sudah memberkati hari Minggu, ikutilah supaya kamu juga keberkatan. Sekarang amarahnya itu dikatakan begini Bu. Bila mana terjadi 10 itu, Great Controversy halaman 625.
hanyalah mereka yang murid Alkitab yang setia saja dan telah mengasihi kebenaran firman yang akan terlindung dari penipuan besar yang dahsyat itu. Dengan kesaksian Alkitab sajalah akan jelas si penipu dalam tipuannya. Jadi semua orang yang buta terhadap Alkitab tertipu. Tipu semua ya Pak. Semua orang yang tidak yakin dan tidak tahu Alkitab ini tertipu semua. Semua. Itu karena sini. Hanya mereka yang sudah menjadi murid yang setia dari Alkitab dan mengasihi firman Tuhan kebenaran. Kalau tidak, tertipu. Itu makanya semua manusia, besar, kecil, kaya, miskin, merdeka, hamba, semua terima tanda itu. Ya, tidak hilang di tangan kanan. Iya. Nah, sekarang tolong Ibu baca dulu Matius 13 ayat 21. Matius 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan Matius 13. ya. Matius 13 ayat 21. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu. Salah, Ibu baca saja apa ini kutipan Oke, ini. saya baca kutipannya Pak ya. Matius 13 Matius 13 ayat 21. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sana, atau lihat Mesias ada di sini, jangan kamu percaya, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mukjizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepada kamu. Ini nubuatannya. Jadi penipuan terakhir dari setan itu, setan merubah bentuk menjadi Kristus. Dan Yesus katakan, lihat ada Mesias di sana, Mesias di sana. Jangan kamu percaya. Karena banyak orang tertipu karena tidak belajar ini nubuatan. Jadi akan datang Mesias palsu dan juga Pak, nabi-nabi palsu. Dan mereka mengadakan tanda apa? Mujizat. Tanda mukjizat yang besar. Ya. Jadi sudah dibuatkan bahwa yang palsu itu sanggup membuat mukjizat. Ya. Dan itu ternyata dari kuasa siapa? Setan. Tapi pertanyaan sekarang gini Pak, apakah hal itu sudah mulai terjadi sekarang ini Pak? Yang dikatakan dalam nubuatan itu? Kelihatannya kalau kita amati Bu ya, bagaimana ini sudah mulai terjadi. Sekarang kita lihat bagaimana perkembangan agama di dalam segala kekuatan mukjizatnya. Coba kita baca sedikit mengenai perkembangan karismatik. Ya, silakan. Sebenarnya karismatik ini adalah satu faham yang mengundang orang datang bersama-sama bergabung untuk menerima karisma. Karisma itu kuasa. Jadi menjadi masuk di golongan karismatik bukan harus merubah papan gerejanya, tidak. Tetap aja gereja apapun kami silakan. Datang aja kita gabung, kita untuk mencari karisma, mencari kuasa. Sehingga dengan gerakan karismatik ini sudah terjadi banyak mukjizat sekarang ini. Bagaimana perkembangan karismatik? Saya ambil satu buku namanya buku karismatik ya. Dikarang oleh David Shipley, buku ini. Dia bilang begini, buku karismatik halaman 66 dikarang David Shipley. Dia bilang gini, setiap hari paling tidak 78.000 orang Kristen masuk dalam jaringan karismatik ini. Setiap minggu sekitar 1.000 gereja baru berdiri hanya di Asia dan di Afrika saja. Perkembangannya cepat sekali. 1.000 satu hari, 1.000 gereja berdiri. Iya, 78.000 orang Kristen masuk dalam jaringan. Itulah perkembangan. Luar biasa ya. Dan mereka tertarik kalau dalam ibadah karismatik banyak mukjizat. Karena mukjizat gitu. Mukjizat itu yang membentuk. Jadi sehingga mereka mulai 1.000 gereja Bu semangat mereka ya Pak yang datang. berdiri. Tapi sekarang pertanyaan gini Pak, apakah ada nubuatan yang mengatakan ya Pak ya,
waktu dan cepatnya datang hari kesudahan itu. Nah, sekarang kita bertanya, kalau sudah terjadi begini, bagaimana ya, kapan ya, bagaimana ya, kapan ya? Bertanya lagi kita. Tapi Roh Nubuat bilang begini, Bu ya. Saya kutip dalam buku Grey Controversy. Dia bilang, the end will come more quickly than men expect. Masa kesudahan itu datang lebih cepat daripada apa yang orang sangka-sangka. Lebih cepat. Jadi kalau kita sangka, ya mungkin 10 tahun lagi. Enggak 10 tahun. Itu. Jadi, buat kata, kesudahan datang lebih cepat daripada apa yang kita sangka. Jadi tolong Ibu baca apa dikatakan. Menunggu hari yang dahsyat ini, apa amaran Yesus kepada kita sekarang ini? Markus 13 ayat 37. Markus 13 ayat 37 ya Pak ya. Saya akan bacakan. Markus 13 ayat yang ke-37 bunyinya adalah, apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Jangan kita bikin satu tanggapan ya 20 tahun lagi lah kita masih ya bikin ini dulu. Tidak ada itu. Berjaga, kita tidak tahu kapan. Ya. Berjagalah. Berjagalah. Jadi hanya orang yang berjaga bisa siap dan luput dari perangkap ini. Ya. Coba Ibu baca satu ayat lagi apa yang dikatakan Yesus. Lukas 21:36. Lukas 21 ayat 36 bunyinya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi tidak disebut yang lain-lain selain daripada berjaga dan berdoa. Ya. Jadi para pemirsa yang kami kasih dalam Tuhan, kita ini sudah belajar nubuatan. Nubuatan itu datang dari Tuhan. Kita diminta sekarang tetap berdoa dan berjaga. Dan nubuatan ini pasti terjadi lebih cepat dari yang kita sangka. Ya. Jadi katakan, siapa yang bisa dapat bertahan? Tidak ada, kecuali yang sudah berjaga mulai saat ini. Berjaga dan berdoa. Para pemirsa, mari kita yakini nubuatan demi keselamatan kita. Semoga Roh Kudus menjamah hati kita semua supaya yakin bahwa Alkitab ini telah memberitahu kepada kita hal-hal yang akan terjadi dan waktu yang dekat. Tuhanlah memberkati. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Shalom para pemirsa yang kami cintai dan kami kasihi, kita sangat senang sekali, kita sangat gembira sekali karena hari ini kita mendapatkan satu pelajaran tentang firman Tuhan yang sangat luar biasa, yaitu biar kita lebih banyak mengetahui. Dan hari ini pelajarannya adalah di mana ada 10 pendorong yang membuat timbulnya pemaksaan penyucian menjadi hari Minggu. Biarlah para pemirsa yang kami kasihi dan kami cintai, kita dapat belajar lagi lebih banyak. Jikalau kita bersama-sama pada waktu hari-hari berikut, kita akan berjumpa kembali dalam pelajaran Roh Nubuat ini yang tetap akan dipandu oleh Bapak Pendeta Egul Tom. Baik para pemirsa, sekali lagi biarlah kita boleh bersama-sama mengikuti terus acara ini, dan tentunya pada hari yang berikut nanti kita akan bertemu dengan judul yang berbeda. Baik Bapak pemirsa, kami sangat senang sekali untuk mendoakan para pemirsa yang telah mengikuti acara ini. Tentunya Bapak Pendeta Egul Tom akan membawakan kita dalam doa apa? Para pemirsa dan pemerintahan kita. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pencipta kami, juru selamat dan penebus. Tuhan mau supaya jangan seorang pun yang hilang, tapi semua beroleh keselamatan. Maka Tuhan berikan kepada kami amaran, berikan kepada kami nubuatan, menjelaskan apa yang akan terjadi untuk masa yang akan datang, supaya kami jangan sesat, jangan tertipu. Dengan demikian ya Tuhan, kami semua boleh menghindari hikmat yang menyesatkan seluruh dunia ini. Tetapi Tuhan, tolonglah kami semua
dan para pemirsa ini, supaya kami benar-benar yakin akan firman Tuhan, nubuatan yang sudah dijelaskan, supaya mulai saat ini kami boleh berjaga dan berdoa. Tuhan di surga, terima kasih atas amaran-Mu bagi kami sekarang, supaya kami mempersiapkan diri untuk melihat peristiwa yang dahsyat ini, penipuan besar menimpa seluruh manusia di atas dunia ini, agar kami boleh bebas dan selamat dari penipuan itu, ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah, karena besarlah kasih-Mu bagi kami orang berdosa, dan Tuhan sudah membuat yang terbaik untuk dapat kami simak agar kami juga jangan binasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mengamarkan kami saat ini. Tolonglah supaya kami yakin benar-benar atas nubuatan-nubuatan yang diberikan bagi kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berikan hikmat kepada para pemerintah kami, supaya mereka juga mendapat tuntunan daripada Tuhan, berikan terbaik bagi negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama yang indah Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin.